Segera meluncur. Video seorang remaja berusia 15 tahun dianiaya oleh warga Desa Normal, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur viral di media sosial. Korban dipukul, ditendang, bahkan ditabrak dengan kendaraan roda 2 sebelum diarak keliling kampung oleh 3 orang pria dan seorang wanita. Penganiayaan terhadap korban akhirnya terkuak setelah pihak keluarga melapor ke polisi. Diduga penganiayaan ini terjadi lantaran korban kedapatan masuk ke rumah kepala desa tanpa izin saat pemilik rumah sedang pergi. Akibat penganiayaan ini, korban mengalami luka memar di sekujur tubuh. Terlapor, kita tadi malam lakukan interogasi di Polsek tadi malam. Pagi ini kita arahkan pelaku untuk datang ke sini. Di sini kita BAP pelaku sebagai saksi. Sebagai saksi, masih sebagai saksi ya? Sudah tahap penyidikan. Oke. Ini sekarang udah saudara semua? Sekarang informasi yang saya dapat tadi, saya sempat ketemu baru 1 orang. Keluarga berharap pihak kepolisian segera menangkap pelaku penganiayaan dan mendapatkan hukuman yang setimpal. Dari Nusa Tenggara Timur, Jody Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, saya akan membacakan laporan dari masyarakat yang masuk ke lapor polisi mengenai kasus kriminal yang terjadi. Yang pertama dari @Syafi'ire55. Lapor Pak Polisi di Jalan Arya Jaya Santika, 3 Raksa Tanggerang, saat malam hari kondisi jalan sepi rawan terjadi aksi maling. Mohon patrolinya Pak agar peristiwa serupa tidak terulang lagi. Kemudian dari @wawan_rian690, lapor Pak Polisi di Jalan Kalimalang, Cikarang Utara, Bekasi, rawan terjadi begal sadis dengan menggunakan sajam. Mohon pelaku ditindak dan dilakukan patroli rutin Pak agar warga aman saat aktivitas di malam hari. Selanjutnya dari @fabian_maulana 14, lapor Pak Polisi di Jalan Brigjen Jelin Hamid, Medan, rawan terjadi perampokan begal. Korbannya kebanyakan driver ojol, mohon dilakukan patrolinya Pak. Ya, ke informasi selanjutnya pemirsa, seorang pria terekam kamera CCTV mencuri tas dan helm milik pemudik yang sedang beristirahat dan tertidur di teras Masjid Bakti Kota Pinang akibat kelelahan. Di dalam tas yang dicuri terdapat dompet, uang tunai dan barang-barang berharga lain. Rekaman CCTV memperlihatkan seorang pria bertopi sedang melakukan pencurian tas serta helm milik pemudik yang tertidur di teras Masjid Bakti Kota Pinang, Labuhan Batu Selatan. Pelaku datang dari arah belakang masjid. Sambil mengamati situasi sekitar, pelaku yang menutupi wajahnya dengan baju kemudian mengambil tas, helm korban dan langsung membawanya pergi. Tak lama kemudian, salah satu korban terbangun dan tampak kebingungan mencari barang-barangnya yang hilang hingga memberitahukan ke teman yang ada di sebelahnya. Di dalam tas yang dicuri terdapat dompet, uang tunai, surat-surat kendaraan dan kartu identitas. Di sini pelaku memakai topi, terus dia menutupi mukanya Bang, karena dia tahu ada CCTV di masjid ini. Tapi sepengetahuan abang mengenali nggak siapa pelaku ini Bang? Nggak tahu Bang. Bang, ini udah dilaporkan ke pihak kepolisian belum oleh korban Bang? Kemungkinan belum Bang. Pencurian terjadi pada 5 April lalu. Sementara pelaku belum dilaporkan ke polisi. Dari Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi iNews melaporkan. Sebuah balon udara jatuh menimpa dan nyaris membakar rumah warga di Kabupaten Jombang. Tradisi menerbangkan balon udara biasanya dilakukan warga setelah Lebaran. Alon.
Warga desa Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Senin pagi gempar. Sebuah balon udara raksasa yang masih membawa api jatuh dan menimpa atap rumah warga. Alon. Warga panik karena muncul kepulan asap hitam dari atas rumah dan bergegas menarik turun balon udara untuk menghindari terjadinya kebakaran. Alon. Untuk mengantisipasi terjadinya peristiwa serupa, petugas kepolisian langsung melakukan razia dan menyita balon-balon udara yang hendak diterbangkan warga. Meski sudah dirazia, masih banyak balon udara yang berhasil diterbangkan warga dari tempat tersembunyi. Kita mulai jam 4 sampai dini hari itu kita melaksanakan razia balon. Gitu. Dan untuk hasilnya ada berapa banyak yang diamankan, Dan? Jadi untuk hasilnya saya lihat itu yang ada 6 balon yang kita amankan. Jadi untuk ukurannya yang besar itu ukuran 10 meter ada 2, kemudian yang kecil ukuran 5 meter itu ada 4 itu. Dan sanksinya seperti apa, Dan, sanksinya? Jadi kalau sanksinya memang kita karena ini menyangkut tradisi, sementara sanksinya kita belum bisa memberikan sanksi, hanya kita mengamankan balon-balon yang akan naik itu. Menerbangkan balon udara merupakan tradisi daerah tersebut yang digelar setiap sepekan pasca Hari Raya Idul Fitri. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, Ayus melaporkan. Seorang laki-laki tanpa identitas di Surabaya, Jawa Timur tewas tertabrak kereta api di jalur rel ganda. Kejadian ini pun mengejutkan warga yang baru datang dari mudik lebaran. Warga di kawasan Kampung Barat Penduk Jalan Kalibokor, Kencana, Kecamatan Gubeng, Surabaya, Senin malam digegerkan dengan tewasnya seorang laki-laki di jalur ganda rel kereta api. Dengan tubuh sudah ditutupi kain dan daun pisang, laki-laki tanpa identitas ini tewas mengenaskan. Diduga laki-laki tersebut tertabrak kereta api Jenggala, jurusan Mojokerto, Babat, Lamongan. Tidak ada seorang pun warga yang mengetahui peristiwa ini karena lokasi kejadian yang berada tidak jauh dari pemukiman warga dikenal sepi dan gelap. Saya sampai detik ini masih belum ada info bahwasanya warga kami. Jadi tiap hari ini kondisi kalau malam gelap sepi gitu, Pak ya? Siap. Kalau malam itu ya ini kejadiannya ya kondisinya memang gelap. Polisi dari Polsek Gubeng dan tim Inafis Polrestabes Surabaya yang datang ke lokasi kejadian langsung melakukan olah TKP sebelum kemudian jasad korban dievakuasi ke kamar jenazah RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Seorang pemuda tega menganiaya tantenya hingga tewas di rumahnya di Kota Bogor, Jawa Barat. Diduga pelaku sakit hati kepada korban karena tidak diizinkan keluar rumah bermain dengan teman-temannya. Anggota Reskrim Polresta Bogor Kota menangkap seorang pelaku pembunuh tantenya sendiri bernama Reski di rumahnya di perumahan Taman Cimangu, Kelurahan Kedung Waringin, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Peristiwa berawal saat korban menyuruh keponakannya untuk mencuci piring di dapur. Pada saat bersamaan, pelaku minta izin untuk keluar rumah bersama teman-temannya. Namun, permintaannya ditolak oleh korban dengan memercikkan air sabun ke pelaku. Diduga pelaku yang masih berstatus mahasiswa ini sakit hati hingga melempar busa sabun ke arah korban dan langsung melakukan pemukulan bertubi-tubi ke wajah tantenya hingga tewas bersimbah darah. Dia bercecokan, tantenya menciprakan air ke muka tersangka sehingga tersangka tidak terima dan melemparkan spons cuci piring ke arah korban, dan pada saat itu kemudian tersangka melakukan pemukulan secara brutal bertubi-tubi ke arah wajah korban.
ini, korban sudah dibawa polisi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan visum. Sementara pelaku dijerat pasal 338 dan 351 ayat 3 tentang pidana pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan kematian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Seorang warga bersenjata tajam nekat membobol ATM milik Bank Sulutgo di Gorontalo. Polisi berhasil meringkus pelaku saat kabur usai menjalankan aksinya di salah satu mesin ATM. Inilah video amatir yang viral. Seorang polisi sedang mengejar pelaku yang diduga membobol ATM Bank Sulutgo di Longkapila, Kabupaten Bone, Bolanggo, Gorontalo pada Senin siang. Pelaku yang melakukan perlawanan dengan menggunakan parang berhasil diringkus polisi. Kejadian berawal saat seorang warga melihat seseorang yang memasuki mesin ATM dengan gelagat yang mencurigakan. Hal tersebut kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian yang tengah berjaga tak jauh dari pos pengamanan di Kompleks Center Point, Bone, Bolanggo. Setelah tugas dapat laporan, langsung bergerak menuju lokasi. Kemudian pelaku dipergoki, akhirnya kabur, melarikan diri dan dilakukan pengejaran oleh 3 personil kita. Pada saat pengejaran, ternyata yang bersangkutan sempat melawan dengan sajamnya dan akhirnya berkat kesigapan dari petugas Polres Bone Bolanggo, pelaku bisa dilumpuhkan. Saat ini, polisi sudah mengamankan pelaku di Mapores Bone Bolanggo guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari Bone Bolanggo, Gorontalo, Nur Faizila Hasan, iNews melaporkan. Pemirsa, jangan sampai lalai saat berpergian dengan anak Anda. Karena di Lampung Selatan, seorang anak terpisah dengan orang tuanya saat istirahat mudik di jalan tol. Beruntung anak tersebut akhirnya diselamatkan oleh anggota polisi. Seorang anak kecil bernama Resi Diningrat akhirnya bisa tersenyum lega nih setelah bertemu kembali dengan orang tuanya. Ya, Resi ini sebelumnya sempat tertinggal di rest area jalan tol. Waduh, kok bisa ya? Ya, Resi dan keluarganya yang merupakan pemudik dari Medan ini sempat istirahat di rest area Trans Sumatera. Nah, karena ngantuk berat, Resi yang keluar dari mobil ini tertidur. Lah dalahnya lagi, keluarganya yang sudah lelah gak sadar kalau anaknya belum ada di mobil. Capek kan? Akhirnya mereka baru sadar setelah di kilometer 87B. Karena panik, orang tua Resi ini akhirnya melapor ke petugas polisi deh. Makasih ya Pak, bilang makasih. Sepasang suami istri tersebut menjelaskan bahwa mereka kehilangan seorang anak. Kami pun langsung dengan sigap untuk menangani laporan tersebut. Kebetulan anggota saya yang sedang standby di kilometer 116 atau di rest area kilometer 116 tersebut, langsung saya kontak dan melakukan penyisiran. Setelah dilakukan penyisiran, ternyata ditemukan anak yang hilang tersebut, sehingga langsung diantar ke kilometer 87. Untung aja ya, tim Satuan Polisi Jalan Raya Polda Lampung ini gercep alias gerak cepat saat mendapatkan laporan. Jadinya, Resi bisa pulang bareng keluarganya deh. Nah, kalau gini nih, rasanya wajib ya absen keluarga setiap pergi. Dari mana mau kemana ini? Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Para penyapu uang koin di jalur Pantura Kabupaten Indramayu kocar-kacir saat dibubarkan aparat kepolisian karena dinilai membahayakan pengendara. Petugas menyita puluhan sapu ranting yang digunakan penyapu saat berebut uang yang dilemparkan pemudik. Informasi ini sekaligus mengakhiri lapor polisi hari ini. Temukan informasi terbaru lain di www.inews.id dan cuplikan program dan berita iNews dapat Anda saksikan juga di YouTube @official_inews. Saya Sabrina Sila, lapor polisi, Anda lapor, kami sampaikan. Puluhan penyapu uang receh di jalur Pantura perbatasan Kabupaten Subang dan Indramayu ini kocar-kacir.
saat petugas kepolisian dari Polsek Sukra melakukan penertiban terhadap aktivitas yang dilakukan mereka di pinggir jalan. Para penyapu uang langsung lari berhamburan dan sebagian melemparkan sapu rantingnya ke semak-semak saat menghindari kejaran petugas. Petugas kepolisian pun memungut puluhan sapu untuk disita agar tidak digunakan lagi oleh penyapu uang di jalur Pantura. Upaya penertiban ini dilakukan lantaran aktivitas para penyapu uang sangat membahayakan pengendara yang melintas. Mereka kerap berebut uang yang dilemparkan pemudik hingga membahayakan pengendara yang melintas, terutama di tengah tingginya aktivitas arus balik Lebaran. Mengimbau kepada pengais koin yang ada di wilayah hukum Kecamatan Sukra agar segera tidak melaksanakan kegiatan tersebut karena mengganggu keamanan pemudik, baik yang pemudik lokal maupun yang kembali ke Jakarta. Upaya tindakan tegas selanjutnya akan diterapkan petugas kepolisian jika para penyapu uang di jalur Pantura kembali melakukan aktivitas yang membahayakan. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan.